Saudara-saudaraku, mari kita serahkan ibadah kita malam ini dalam tuntunan Sang Roh Kudus sendiri, sehingga kita dapat memuliakan namanya. Bapa di surga, puja-puji syukur kami aturkan kepadamu atas perkenanmu Bapa nimbali kami untuk hadir di tempat ini membangun ibadah. Bapa telah timbali Pak Wibisono, Bu Ernawati, Mbak Wita, Pak Agus, Mbak Dina, Pak Ardi, Pak Asani, bahkan juga anak-anak kami untuk menyelenggarakan peribadatan malam ini. Kami menyerahkan pribadi-pribadi kami semua untuk Bapak Agem menyatakan kabar kesukacitaan kepada banyak orang. Oleh karena itu Roh Kudus, tuntunlah kami, kuasai kami sehingga ibadah ini berjalan lancar. Demikian pula wifi dan sarana prasarana yang kami pakai, Bapak berkati sehingga semuanya berjalan lancar dan nama-Mu dimuliakan, bahkan menjadi berkat bagi kami semua. Matur nuwun ya Bapa, inilah doa penyerahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa penuh syukur. Amin. Firman-Nya dari Yeremia 3, 19-20. Nanti Mas Agus doa pengampunan dosa, Mbak Dina doa pembukaan, dan Mbak Wita doa syafaat hadap. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Shalom bisem Yeshua HaMashiach. Kita senantiasa harus terus patut bersyukur kepada Allah yang hidup, yang memelihara hidup kita sampai malam hari ini. Kita masih diperkenankan boleh beribadah walaupun tidak bisa bertatap muka. Saudara-saudaraku, baik yang di tempat ini dan yang berada di rumah, marilah kita mengutamakan Yesus yang segala-galanya dengan kita pujikan yang terutama. Terutama di dalam hidup
kita menyadari keberadaan kita yang sebenarnya. Untuk itu mari kita bersembah sujud di hadirat Bapa di muka Tuhan Yesus, sehingga kami boleh layak berjumpa dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk terus hidup di dalam pertobatan. Maka dari itu Roh Kudus yang memimpin hidup kita agar hidup kita ditahirkan di hadapan Allah. Marilah kita mengucapkan seperti halnya iman Daud melalui Pemazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbarilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita aturkan doa pengampunan dosa. Bapa Surgawi, Allah sembahan kami dalam Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih dan penyayang. Pada kesempatan ini, saat ini, malam ini Bapa, kami datang soal bangun ibadah. Bapa, kami percaya ini semua adalah anugerah-Mu semata, sehingga kami boleh bangun ibadah saat ini ya Bapa. Namun kami menyadari akan keberadaan kami yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, ketidakberdayaan. Terlebih manakala kami menghadapi permasalahan dalam kehidupan kami, seringkali kami hanya menuruti kedagingan kami. Oleh sebab itu saat ini kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, agar kami layak. Ampuni dosa kesalahan kami, baik angan, pikiran, terlebih dalam tindakan kami. Kami percaya Ku akan memberikan pengampunan pada kami, sehingga saat ini kami boleh layak dalam membangun ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan-Ku pada kami semua. Haleluya. Amin.
melalui pengampunan dosa yang diberikan Allah kepada kita. Karena Tuhan Yesus melihat hati kita yang sebenarnya, apabila kita dengan jujur dan tulus di hadapan Allah, kita akan diperkenankan masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara-saudaraku, marilah hati ini terus penuh sukacita. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidung pujian, bermazmur menghibur, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, karena Bapa telah mengampuni dosa-dosa kami. Sehingga Bapa, kami di malam ini layak untuk menghadap ke hadirat-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami di malam ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Bapa sendiri yang menuntun, menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa jahat, baik yang ada dalam hati kami, pikiran kami, serta ruangan tempat kami masing-masing beribadah. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang memimpin ibadah di malam ini dan juga yang akan membacakan firman serta perenungannya. Berkati ya Tuhan Yesus, kuasai kehidupannya, hatinya dengan Roh Bapa yang kudus. Baik untuk Ibu Erna Elius dan juga Bapak Wibisono dan juga Bapak Edi. Berkati ya Bapak, kiranya Bapak sendiri yang senantiasa menuntun. Demi juga untuk saudara kami yang akan berdoa syafaat dan doa penutup. Ya Tuhan Yesus, kiranya Bapak juga memberkati kami semua di dalam mendengarkan firman, sehingga firman ini tidak sia-sia untuk kelanjutan kehidupan kami di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih ya Bapa, doa jauh sempurna ini kami serahkan padamu, kiranya kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Amin. Marilah kita memuji kembali dengan sukacita, karena Tuhan Yesus telah menyediakan firman pada malam hari ini. Kita pujikan
O Sungai dari Allah dengan pujian nomor 23. Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan ini, sungguh ya Bapa, malam hari ini jiwaku haus akan kebenaran firman Allah yang membimbing langkah kehidupan kami. Bapa telah menyediakan makanan bagi jiwa kami. Sebelum kami menikmatinya, Tuhan Yesus, terangilah hati dan pikiran kami. Bukalah hati kami ya Bapa, sehingga makanan itu boleh kami cerna dengan iman yang sungguh. Tolong ya Roh Kudus, berfirmanlah untuk kami. Hamba-Mu Bapak Wibisono yang Bapak berkenan menyampaikan ajaran firman dan hikmat surgawi. Kiranya Roh Kudus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami, sehingga iman kami terus dikuatkan di dalam hidup ini. Bersabdalah ya Bapa untuk kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, kekasih Kristus, firman pada malam hari ini dari Yeremia 3 ayat 19 dan 20 yang begini kesaksiannya. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom Aleichem Bisem Yeshua Mashiach. Shalom Bisem Yeshua Mashiach. Damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati kehidupan kita semuanya. Dan sungguh saat ini kita boleh bersyukur atas kemurahan Bapa yang diberikan pada kita, hingga sampai saat ini kita boleh membangun ibadah bersama dengan segala sukacita, dengan segala pergumulan hidup yang kita alami masing-masing. Tapi yakinlah kuasa Tuhan Yesus dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap kekal. Karena itu marilah
kita menghadap pada Allah Bapa di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus dengan menyerahkan seluruh hati, pikiran, dan roh kita agar hidup kita layak di hadapan Bapa. Amin. Amin. Sebagaimana firman yang diberikan pada malam hari ini kepada kita, itu sebetulnya Tuhan Allah sangat berbelas kasih kepada kita semuanya, orang-orang yang berdosa. Tuhan Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa besar kasih-Nya, betapa besar rancangan indah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang Israel yang baru. Namun ternyata banyak dari sikap hidup kita, tingkah langkah kita, angan hati dan pikiran kita dalam kehidupan ini masih mengecewakan Bapa. Bagaimana kita kalau mau koreksi diri kita sendiri masing-masing? Kalau kita mau jujur, sebetulnya hidup kita ini sangat jauh dari apa yang dikehendaki Allah. Hidup kita sangat jauh dari firman-firman Tuhan. Walaupun kita ini sudah sering mendengar, sudah sering mengerti, sudah sering membaca firman itu di dalam kehidupan kita, namun pelaksanaannya ini yang sering sangat menyimpang. Karena kita masih sering dikuasai oleh kedagingan kita, hawa nafsu kita. Sehingga inilah yang membuat Allah kecewa. Bagaimana sikap hidup kita belum bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang lain untuk mengabarkan karya kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Sikap hidup kita, pelayanan kita masih, kalau kita mau sadar dan mengakui, masih sering menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Karena kita bisa berbicara, bisa menyampaikan firman, namun kenyataannya di dalam praktek kehidupan ini sangat jauh dari apa yang Tuhan Yesus harapkan. Makanya firman di Yeremia 3, 9, 12, dan 20, ini saya coba yang dari firman Allah yang hidup. Ya, supaya ini lebih mudah untuk dimengerti, lebih mudah untuk dipahami, saya memakai firman Allah yang hidup, ya. Jadi terjemahannya di terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Tuhan di Yeremia 3:19, firman Allah yang hidup menyatakan, tadinya aku berpikir. Jadi Allah ini sebetulnya sudah memikirkan kehidupan kita. Alangkah baiknya, bukan ya? Bila engkau berada di sini, artinya Allah ini merancangkan, ya, agar kita ini sebenarnya dirancangkan oleh Tuhan untuk tinggal di sini. Di mana? Di antara anak-anakku, yaitu di antara orang-orang yang dipilih Allah. Kan gitu ya? Ya. Tuhan mempunyai rencana yang indah. Bahkan aku bermaksud, kan gitu. Jadi Allah mempunyai rencana yang demikian eloknya. Bahwa aku bermaksud memberikan sebagian tanah dari tanah yang indah, itu kan ya? Ya, dari tanah yang indah ini Allah memberikan suatu negeri yang indah ini, yang terbaik di seluruh dunia. Coba, rancangan Allah sangat luar biasa sekali untuk memberikan kita sebagai anak-anaknya. Aku mengharapkan, kan ya? Jadi Allah berharap setelah Dia mempunyai rancangan seperti itu kepada kita, agar apa? Agar kamu menyebut aku Bapa. Jadi Allah menghendaki kita memanggil Dia itu Bapa. Ya. Dan Allah menghendaki supaya kita tidak meninggalkan, tidak berpaling, ya. Dan bahwa aku mengira ya, bahwa kamu tidak akan berpaling lagi dari aku. Ini sebetulnya Allah ini seperti ini.
nggak suka kalau anaknya ini sampai meninggalkan Allah. Nggak suka kalau anaknya ini sampai melupakan Dia. Karena Allah sudah menyadangkan negeri yang indah, negeri yang elok, negeri yang terbaik di seluruh dunia bagi anak-anaknya. Rancangannya Tuhan adalah seperti itu. Bahkan Tuhan mengendaki. Dan jika kita ini, diri kamu ini, kita semuanya ini mau bersumpah, kan gitu kan ya? Iya. Untuk mengakui, bersumpah hanya kepada Aku Allah yang hidup. Loh, Allah mengendaki itu ya, kan ya? Artinya dalam diri kita ini tidak ada Allah lain, tidak ada hal-hal yang lain yang membuat hati kita terpikat sehingga kita berpaling meninggalkan Allah kita. Dan ini ya, mau menjalani, mau mengikuti hidup yang benar. Allah mengendaki supaya kita mengikuti, menjalani hidup yang benar, jujur dan baik. Kan gitu ya. Kalau kita mau hidup benar, jujur dan baik, maka kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka kita akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Coba dibaca Mas Ardi. Mulai ayat 19 dulu. Yeremia 3 ayat 19. FAY ya. FAY. Tadinya aku berpikir alangkah baiknya kalau kamu berada di sini di antara anak-anakku. Aku bermaksud memberikan kepadamu sebagian dari tanah yang indah ini, yang terbaik di seluruh dunia, sebagai milik pusaka. Loh, coba ya. Kita diberikan itu sebagai milik pusaka. Itu kan menjadi apa? Hak kita ya, warisan kita ya. Terus? Aku mengharapkan kamu akan memanggil aku Bapak. Dan mengira bahwa kamu tidak akan berpaling lagi dari aku. Ini sebetulnya yang alami, tapi yang terjadi pada kita. Tapi ternyata kita mengkhianati. Ya kan ya? Ya. Tetapi kamu mengkhianati Aku. Kamu telah menyerahkan dirimu kepada Allah-Allah lain yang banyak itu, kan gitu. Iya. Ini loh, Allah lain sebetulnya nggak sukanya di situ. Kita yang sudah dicadangkan menjadi orang-orang pilihan yang akan diberikan milik pusaka itu, tapi ternyata kita berselingkuh, kita berpaling, kita meninggalkan Dia, mengikuti Allah-Allah lain. Allah lain macam-macam ya di dalam hidup kita. Oleh bagaimana kita mengendalikan diri kita, bagaimana hidup kita dikuasai oleh nafsu kita, kedagingan kita. Ini yang menjadikan Allah lain, sehingga kita menjadikan Allah nomor sekian dalam kehidupan kita. Ini yang Allah tidak berkenan. Bahkan kita diberatkan, kamu telah seperti istri yang tidak setia. Kita diberatkan karena selingkuh ya. Kita diberatkan sebagai istri yang tidak setia, yang telah meninggalkan suaminya. Dilanjutkan Mas Ari. Ayat 20. Tetapi kamu telah mengkhianati aku. Kamu telah menyerahkan dirimu kepada Allah-Allah asing yang banyak itu. Kamu telah berlaku seperti istri yang tidak setia, yang telah meninggalkan suaminya. Jadi, kalau orang selingkuh kan gitu ya. Kehidupan kita, kalau kita di dunia ini, kita melakukan sesuatu hal yang lebih kita sayangi, yang lebih kita cintai, otomatis hal yang pertama ini ada dalam diri kita akan kita lewati, akan kita tinggalkan. Kita akan lebih terpaku, hati kita lebih terpaut kepada Allah-Allah lain tadi. Makanya ini adalah menjadi suatu hal yang tidak dikehendaki Allah. Ini menjadi suatu hal peringatan bagi Allah kepada kita, agar kita ini yang sudah mengerti tentang kebenaran, yang sudah dipilih menjadi anak-anaknya ini, jangan mau
mengikuti keinginan daging kita, jangan mau menuruti hawa nafsu kita untuk kita berpaling, berselingkuh, meninggalkan Allah kita. Sebab janjinya Allah akan memberkati kita. Allah akan memberikan negeri yang baik menjadi milik pusaka kita. Dengan catatan kalau kita mau bersumpah setia. Ya, kalau kita mau mengakui Dia adalah Allah Bapa kita. Kalau kita mau melakukan hidup yang benar di hadapannya, seturut kehendaknya, ini Allah akan berkenan memberikan berkat itu. Makanya firman Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia pada waktu itu mengatakan, ambillah gulungan kitab, ya. Jadi kita disuruh Yeremia disuruh mengambil, ya, ambillah kitab gulungan itu, ya, gulungan kitab itu, ya, dan tuliskanlah semua firmanku tentang Israel. Jadi di situ Yeremia disuruh menuliskan firman Tuhan tentang Israel, tentang Yehuda, tentang bangsa-bangsa yang lain. Mulailah dengan firman yang pertama aku berikan kepadamu pada zaman Yosia. Jadi Yeremia ini sudah mendapat perintah, mendapat firman Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa, termasuk bangsa Israel dan bangsa Yehuda, apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Itu ada di Yeremia 36 ayat coba ayat 3 Mas Yeri. Sama Mbak Dina. FAY. Yang 3 ya, Pak. Apabila orang-orang Yehuda membaca tulisan, Ayat 2, sorry. Ayat 2. ambillah kitab gulungan dan tuliskan semua firmanku tentang Israel, Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Mulailah dengan firman yang pertama kali kuberikan kepadamu pada zaman Yosia. Ya, di sini Allah ini sudah memberikan peringatan, sudah memberikan rambu-rambu melalui Yeremia, yaitu tentang firman Tuhan. Gitu. Apabila orang-orang Yehuda membaca, kan ya, tulisan tentang segala malapetaka yang akan kutimpakan ke atas mereka, ini masih ada lagi. Barangkali loh, coba Allah kan berbelas kasih nih, ya nggak? Barangkali mereka mau bertobat, maka aku akan mengampuninya. Loh, ini adalah kemurnian Allah yang sangat luar biasa sekali, Mbak Dina. Ayat 3. Apabila orang-orang Yehuda membaca tulisan tentang segala malapetaka yang akan kutimpakan ke atas mereka, barangkali mereka akan bertobat, maka aku akan mengampuni mereka. Jadi sebetulnya Allah ini adalah di sini menunjukkan betapa kasihnya terhadap umat-umat pilihannya. Disebutkan tadi orang Israel, orang Yehuda, dan bangsa-bangsa yang lainnya. Bangsa-bangsa lain pun ini diperingatkan kalau mau melalui siapa, ya pada waktu itu nabinya Yeremia. Saat ini ya melalui firman Tuhan ini kita diperingatkan. Apa yang diberikan Tuhan melalui Yeremia? Disebutkan bahwa Tuhan ini akan mendatangkan malapetaka, ya toh? Kepada kita semua yang hidupnya seperti Yeremia 3:19-20 tadi. Ya enggak? Iya. Jadi ini yang sudah Allah firmankan. Demikian juga pada kita saat ini. Allah mengingatkan melalui firman-Nya ini agar kita hidup tidak meninggalkan Allah kita. Agar kita tidak hidup berpaling dari Dia. Ya toh? Tetapi kita harus mau menyerahkan hidup ini dan mengakui, menyebut Dia adalah Bapa kita yang memberikan berkat bagi kita, yang sudah menyediakan bagi kita suatu negeri yang indah yang akan menjadi milik pusaka kita. Tapi kalau kita tidak mau itu, disebutkan tadi di Yeremia 36 tadi ayat 3 kan ya, bahwa Allah akan mendatangkan
malapetaka yang akan kutimpakan ke atas mereka. Tapi di sini masih ada poin lagi, kesempatan bagi kita umat yang percaya, maksudnya kepada firman Allah ini, barangkali kan mudah-mudahan ya kan ya, atau mungkin kalau mereka mau kan gitu kan ya, kalau nggak mau ya sudah. Tapi di sini Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, barangkali mereka mau bertobat. Nah, kalau kita ini mau bertobat, maka aku akan mengampuni mereka. Iya enggak? Maka Allah akan mengampuni mereka. Karena Allah sangat berbelas kasih pada manusia, karena Allah ini mengetahui sebenarnya keadaan manusia semuanya ini. Makanya firman Tuhan juga mengatakan bahwa Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, kepada kematian orang berdosa, kan gitu kan ya? Ya. Tetapi kepada pertobatannya, supaya mereka ini juga hidup mendapatkan berkat dari Tuhan. Makanya waktu yang ada, yang diberikan pada kita saat ini sudah seharusnya kita harus bisa menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan ini dengan bijaksana. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, akan terjadi besok terhadap diri kita. Iya, kalau kita dipanggil Tuhan sudah dalam keadaan kudus, artinya sudah hidup di dalam pertobatan ya, kan ya. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan dalam keadaan tidak bertobat, betapa ngerinya nanti kita. Kita orang yang percaya meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini kan akan ada kehidupan lagi. Dan semua orang dunia yang beragama yang itu juga memiliki keyakinan seperti itu. Dia merasa nanti setelah meyakini bahwa setelah kehidupan ini akan ada namanya neraka dan surga. Kan gitu. Semua itu orang itu. Makanya mereka berlomba-lomba di dalam agama apapun juga. Mereka berlomba-lomba bagaimana hidup sebaik-baiknya, berusaha hidup menuruti perintah Tuhan. Kan seperti itu. Mereka berlomba-lomba. Nah, kita sendiri yang sudah diberitahu oleh Tuhan melalui firman-Nya seperti ini, ya kita seharusnya sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada ini. Nah, kalau ini tidak kita gunakan dengan sebaik mungkin, kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Karena kita hidup di dunianya satu kali ini saja. Ya, toh? Ya. Hanya satu kali ini saja kita hidup. Kita tidak tahu nanti setelah kematian ini kita mau kemana-kemana, ini kita memang nggak tahu. Tapi kita sebagai orang yang percaya akan kasih Allah, akan firman Tuhan, selama kita mau hidup bertobat, hidup dalam pertobatan, Tuhan Yesus pasti akan memberikan pengampunan dan akan menjamin kehidupan kita. Karena kita percaya kepadanya. Firman Tuhan mengatakan begitu kan? Ya, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia pun akan memperoleh hidup yang kekal. Kan itu firman Tuhan mengatakan juga, hei Israel kita semuanya ini, kalau engkau benar-benar ingin kembali, loh coba. Tuhan ini berbelas kasih. Hei Israel, kalau kamu benar-benar ingin kembali kepadaku dan meninggalkan sama sekali segala berhalamu, loh. Ini adalah kesempatan bagi kita ini. Dan jika kamu mau bersumpah hanya demi aku, Allah yang hidup, dan mau menjalani hidup yang benar, jujur, dan baik, maka engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Dan mereka, bangsa-bangsa di dunia ini kan sudah diberkati ini, akan datang kepadaku dan memuliakan aku. Tuhan berfirman kepada orang-orang Yehuda dan Yerusalem, bajaklah
hatimu yang keras itu. Jadi kita ini disuruh membajak hati kita supaya lembut, tidak kaku, hati yang keras itu. Kalau tidak, benih yang baik itu akan ditabur di tengah semak berduri. Benih yang baik akan tertabur di semak duri. Bersihkanlah pikiranmu, bersihkanlah pikiran dan hatimu, dan bukan hanya sekedar tubuhmu. Allah ini menghendaki pertobatan yang sesungguhnya, sebenar-benarnya, baik fisik kita maupun hati, angan kita, pikiran kita. Allah menghendaki itu. Bukan hanya sekedar tubuh kita yang bersih, tapi Tuhan menghendaki pikiran dan hati kita ini menjadi bersih. Kalau tidak, murkaku akan menghanguskan kamu karena dosamu. Coba, kalau kita tidak mau bertobat, murka Allah akan menghanguskan kita karena dosa-dosa kita. Dan apinya tidak ada yang dapat memadamkannya. Yeremia 4, 1-4. Mas Agus. Iya. Dari FAY ya? Iya. Ada. Yeremia 4 4 ayat 1. ayat 1. Hai Israel, jika engkau benar-benar ingin kembali kepadaku. Loh, ini kan masih ada kesempatan ya. Tuhan memanggil, mengundang kita sebagai Israel yang baru. Hei Israel, kalau kamu benar-benar ingin kembali padaku. Loh, coba. Ini kan adalah suatu kesempatan yang indah. Terus Dan meninggalkan sama sekali segala berhalamu. Loh, berarti keinginan-keinginan yang di luar kehendak Allah ini harus ditinggalkan. Terus Ayat 2. Dan jika engkau mau bersumpah hanya demi aku, Allah yang hidup, dan mulai menjalani hidup yang benar. Mulai menjalani hidup yang benar, jujur dan baik, maka engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia, dan mereka akan datang kepadaku dan memuliakan namaku. Luar biasa sekali nih. Kalau hidup kita ini benar-benar ingin kembali kepada Allah dengan meninggalkan segala berhala kita, dengan meninggalkan Allah-Allah lain dalam hidup kita, dan kita berjanji, bersumpah bahwa hanya Tuhan Allah kita, Allah yang hidup, yang berkuasa atas hidup kita, yang memimpin hidup kita, dan kita mau menjalankan dengan wujud dinyatakan dalam kehidupan kita dengan memulai hidup yang baru. Hidup yang baru artinya kita ya sudah, karena sudah kita bertobat ya, tidak mengikuti hidup yang lama itu. Hidup dengan jujur dan baik. Kalau syarat ini kita lakukan, maka kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Coba sampai seperti itu. Dan sehingga bangsa-bangsa yang diberkati karena kita ini, mereka akan memuliakan, akan memuji nama Tuhan Yesus. Ya toh, bahwa Allahnya orang Kristen itu seperti ini. Apa ini enggak merupakan kerinduan bagi kita semuanya. Seharusnya ini menjadi kerinduan bagi kita semuanya, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya kita harus berusaha hidup terus dalam persekutuan dengan Kristus, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup menjalani hidup yang benar, hidup dengan jujur, hidup dengan baik, hidup dengan bijaksana. Itu yang Allah kehendaki. Kalau itu yang ada dan menguasai hidup kita, kita akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dilanjut Mas Agus. Ketiga, Tuhan berfirman kepada orang-orang Yehuda dan Yerusalem, bajaklah hatimu yang keras itu,
Kalau tidak, benih yang baik akan terbuang di antara semak duri. Kan gak enak ya. Ya, kita ini sudah diberikan benih yang baik sebetulnya oleh Allah, kan gitu ya. Tapi kalau kita tidak mau membajak hati kita, artinya hati kita masih keras. Kita kan tahu ya, kalau petani itu ya mau nanam padi kan dibajak dulu tau sawahnya supaya lembut kan, ya kan ya, supaya gembur, supaya enak, sehingga begitu ditanami benih bisa tumbuh dengan baik. Karena akarnya ini tidak butuh kekuatan yang besar supaya dia bisa tumbuh, kan gitu ya. Tapi kalau tanahnya keras, akar kan tidak bisa mendesak ini, sehingga mati kan. Nah, seperti ini. Jadi Tuhan itu juga mendaki gitu. Ketika hati kita sudah lembut, pengajaran Allah, firman Allah ini bisa mudah kita pahami, kita terima. Tapi ketika hati kita keras, kita pasti akan menyangkal firman itu. Kita pasti tidak akan percaya dengan firman itu. Disampaikan oleh siapapun juga kita tidak akan pernah percaya. Kita tidak akan pernah bisa mengikuti. Karena hati kita masih keras. Makanya di sini ayo kita bertobat. Bertobat artinya kita juga mau melembutkan hati kita ini. Membajak hati kita ini dari yang keras menjadi yang lembut. Ya, supaya benih yang baik yang ditaburkan bisa tumbuh di dalam hidup kita. Tapi kalau kita keras tadi, benih yang ditaburkan akan terbuang di semak duri. Apa artinya? Mereka tidak akan bisa tumbuh dengan baik kan? Karena dia akan diimpet oleh semak duri itu dan dia akan mati. Jadi kalau kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus seterang penabur kan gitu. Ya, makanya kita dibajak hati kita ini supaya kita menjadi tanah yang baik. Ketika benih itu ditabur dalam hidup kita, kita akan bisa tumbuh untuk mengerti, untuk melakukan, memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 4, Mas Agus. Bersihkanlah pikiran dan hatimu, bukan hanya sekedar tubuhmu. Kalau tidak, murkaku akan menghanguskan kamu karena dosa-dosamu. Dan tidak seorang pun akan dapat memadamkan api itu. Ini loh, kalau kita masih berkeras hati, berkeras kepala, pasti api Allah yang akan menghanguskan kita itu akan terjadi dan tidak ada seorang pun yang dapat memadamkannya. Makanya ketika kita hidup dalam pertobatan, di sini diminta totalitas. Bersihkanlah pikiran dan hatimu loh. Ya toh? Pikiran dan hati ini kalau tidak bersih, ya dosa yang akan menguasai diri kita. Pikiran kalau tidak dikuasai Roh Kudus dan hati kita dikuasai Roh Kudus, roh jahat yang akan menguasai kita sehingga bentuknya implementasinya dalam tubuh kita kan. Nah kalau pikiran hati kita bersih, otomatis tubuh ini juga bisa bersih. Nah kadang-kadang kita hanya membersihkan tubuh kita, tampilan kita supaya kelihatan cantik, iya kan ya? Supaya kelihatan matching, supaya kelihatan ganteng, iya enggak? Tapi hanya tampilan luar. Itu yang sering terjadi dilakukan oleh beberapa orang di dalam kehidupan kita. Mungkin juga termasuk diri kita sendiri. Tapi hati pikiran kita kalau tidak bersih, ya Tuhan nggak berkenan tadi. Ya, kalau hanya jasmani tubuh kita, bagian luar kita ini aja yang kelihatan, kan banyak itu ya. Orang berpenampilan yang begitu necis, tapi hati dan pikirannya jahat, banyak nggak kira-kira? Banyak. Hati dan pikirannya kotor, banyak. Hati dan pikirannya yang tidak berkenan pada Allah, banyak. Ini adalah tidak berkenan. Dan orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan hukuman oleh Allah.
dihukum oleh api yang menghanguskan, yang tidak terpadamkan, dan tidak ada seorang pun yang dapat memadamkannya, yaitu neraka hukumannya. Ya toh? Jelas sekali toh nih, hukumannya adalah di neraka. Karena itu Tuhan juga memberikan kesempatan dan mengingatkan kembali kepada kita. Sungguh diberkati Allah. Ya. Coba kata-katanya enak. Sungguh diberkati Allah. Ya. Siapa itu? Orang yang mau membasuh jubah mereka dengan darah anak domba. Jadi orang yang mau membasuh jubahnya dengan darah anak domba, ini akan diberkati Allah. Dengan demikian, orang yang sudah membasuh dirinya tadi, jubahnya dengan darah anak domba ini, mereka akan menerima hak untuk makan buah pohon-pohon kehidupan. Jadi dia diberi hak oleh Allah untuk menikmati, untuk memakan buah pohon-pohon kehidupan. Dan diperbolehkan masuk ke kota kudus itu melalui pintu-pintu dan gerbangnya. Wahyu 22:14 TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Ya, supaya lebih jelas saja, tentunya sama artinya dengan terjemahan baru, tapi ini supaya lebih enak kita pahami. Ya, Mbak Wita. Wahyu 22 TSI, ini agak? Hasani ada? Enggak. Ya, Hasani. Wahyu 22 ayat 14 versi terjemahan sederhana. Sungguh diberkati Allah semua orang yang membasuh jubah mereka dengan darah anak domba. Dengan demikian mereka menerima hak untuk makan buah dari pohon-pohon kehidupan itu, dan mereka diperbolehkan masuk ke dalam kota kudus itu melalui pintu-pintu gerbangnya. Ini buah yang Allah berikan bagi mereka yang benar-benar bertobat. Ya toh? Bagi mereka yang benar-benar mau hidup benar, jujur dan baik di hadapan Allah. Allah akan memberikan upahnya, kita diberikan hak untuk menikmati, untuk memakan buah dari pohon-pohon kehidupan, yaitu di surga. Karena itu diperbolehkan masuk kota yang kudus kok. Iya. Kota yang kudus itu mana? Surga kan? Betul. Ini buah yang Allah berikan pada kita. Tetapi orang yang digambarkan seperti anjing, gitu ya? Ya. Jadi orang yang digambarkan seperti anjing ini tidak akan dapat masuk ke kota kudus itu. Orang yang bagaimana itu? Orang yang membuat dirinya ternoda. Orang yang hanya menuruti hawa nafsunya. Ini orang-orang ini yang tidak akan dapat masuk ke dalam kota kudus itu. Jadi ada orang-orang yang tidak dapat masuk kota suci itu, yaitu adalah tukang-tukang sihir, kan gitu kan ya? Orang-orang yang berjahat cabul, atau orang Sunda Pak di terjemahan baru itu kan ya? Ya, para pembunuh, para penyembah berhala, dan orang-orang yang suka menipu, orang-orang yang suka berdusta. Itu kalau di terjemahan baru, berbagailah mereka yang membasuh jubahnya, kan gitu ya? Mereka akan diberikan hak atas pohon-pohon kehidupan, kan gitu, kayak yang di terjemahan baru kan ya? Nah, tapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir kan gitu, itu kan ya, tidak dapat masuk. Inilah perbedaan nanti dari orang-orang yang betul-betul bertobat dengan orang yang pura-pura. Orang yang memiliki sifat seperti ini tadi digambarkan adalah orang-orang, yaitu tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir itu apa? Ya kita ini mempercayai sesuatu hal di luar kemampuan Allah. Iya enggak? Tidak tukang sulap itu dok. Tidak tukang, ya, termasuk kita kan ya. Kita yang percaya itu termasuk di sana.
Iya kan ya? Orang-orang cabul, orang-orang sundal, penyembah-penyembah berhala, para pembunuh. Ya, sangat jelas sekali di sini. Ya, orang yang suka berdusta, orang yang suka menipu, ini tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu, kesempatan yang baik yang Allah berikan selama kita masih diberi napas hidup ini, kan kita belum tahu loh. Besok pagi saya diberi napas hidup lagi, atau teman-teman saya ini diberi napas hidup lagi dengan Tuhan, kita belum tahu kan? Ya. Kita boleh berharap, kita boleh meminta agar sisa hidup ini Allah berkenan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu harus kita minta memang. Ya. Tapi perkara jawabannya kan dari Tuhan. Nah, karena itu selama masih ada rentang waktu ini, selama kita masih diberi napas ini, ayo kita gunakan untuk hidup di dalam pertobatan. Untuk hidup meninggalkan hal-hal duniawi. Artinya ini hal yang duniawi tidak menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Memang kita hidup di dunia kan masih butuh itu. Bagaimana hal dunia kok ditinggalkan? Masa nggak boleh makan? Bukan di situ. Masa boleh kerja? Bukan di situ. Jangan sampai kita gila kerja lupa Tuhan. Ya enggak? Jangan sampai kita gila ke sesuatu yang menyenangkan hati kita lupa pekerjaan Tuhan. Ini yang dimaksud. Ya, kita hidup dunia masih butuh semuanya itu. Ya, untuk menunjang kehidupan kita. Tapi hal ini jangan menjadikan hal yang utama. Ingat, berkat Tuhanlah menjadikan kaya. Susah payah tidak menambah. Ini harus kita pegang supaya hidup kita ini tidak terlalu menjurus dan memikirkan hal-hal kedagingan kita. Kiranya firman anugerah malam hari ini boleh menggugah hati kita, menyemangati kita untuk terus berusaha hidup benar, hidup jujur, hidup baik, hidup di dalam pertobatan, supaya berkat Tuhan ini senantiasa melimpah pada kita. Kita diberikan hak penuh untuk menikmati buah-buah kehidupan. Bahkan kita diperkenan masuk dalam kota kudusnya. Damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku. Malam hari ini sungguh luar biasa. Tuhan Yesus menjelaskan dengan jelas dan gamblang. Marilah kita hidup ini dengan sisa waktu yang ada. Kita jalani hidup dalam pertobatan karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Hendaknya kita tidak terus-menerus menyakiti hati Allah, mendukakan Roh Kudus. Dan tadi telah disampaikan oleh Allah, kita ini ibaratnya sebagai seorang istri yang sering selingkuh rohani. Untuk itu saudaraku, marilah kita terus mengingat kebaikan Tuhan dan hadiah pohon-pohon kehidupan yang telah disediakan nanti untuk masuk di kota kudus. Kita pujikan dengan pujian betapa baiknya Tuhan sembari menghaturkan persembahan syukur dan doa syafaat nanti. Yesus, bimbingku di setiap langkahku.
Terpujilah nama Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Maha Kuasa. Kami benar-benar bersyukur di malam hari ini. Tuhan Yesus telah memberikan kami berkat rohani. Roh Kudus mampukan kami melakukan firman ini dalam hidup kami untuk hidup benar, jujur dan baik, untuk hidup terus dalam pertobatan, tetap setia sehingga kami boleh masuk ke kota-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk semua persekutuan-persekutuan doa karya Tuhan Yesus, baik yang ada di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, dan Yogyakarta. Berkati untuk semua para imam yang mengatur persekutuan doa yang ada. Kami khusus berdoa untuk para imam yang sudah sepuh, yang menderita sakit. Tuhan Yesus kiranya menjamah, menguatkan mereka. Juga semua soko guru piranti, Tuhan Yesus tuntun agar mereka juga dapat melayani di setiap persekutuan-persekutuan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pendeta, pekerja gereja, dan semua yang terlibat dalam gereja-gereja yang telah Tuhan Yesus tentukan, untuk mereka juga memperoleh kekuatan, semangat dalam melayani umat-umat yang ada. Kami juga menyerahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan Yesus, di mana pandemi corona ini semakin meningkat akhir-akhir ini. Tuhan Yesus, biarlah hikmat yang dari Tuhan Yesus selalu menyertai para pemimpin kami, sehingga mereka dapat menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam corona ini dengan menyelesaikannya dengan baik. Kami berdoa untuk mereka yang terkena wabah corona ini. Beri mereka juga kekuatan, beri mereka kasih Tuhan Yesus, sehingga mereka pun juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami menyerahkan persembahan sukarela yang telah kami kumpulkan. Tuhan Yesus berkati, biarlah ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami menyerahkan aktivitas kami setelah ibadah ini. Tuhan Yesus juga memberkatinya. Kami tutup doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang sempurna yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.